Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim psikologi akan menampilkan hasil wawancara kami kepada kalian teman-teman semua, yaitu tentang self-awareness. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Fatoni sebagai moderator, dan rekan-rekan saya itu yang pertama ada Kak Elsa Anggreni, ada Rona Pita Ito Hasibuan, ada Mifratul Alfa, ada Muhammad Ihsan. Nah, moderator tolong dong. Nah, materi pertama itu tentang self-awareness akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu self-awareness itu? Tidak. Nah, self-awareness itu adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi, pikiran, serta perilaku diri sendiri. Self-awareness ini membantu kita untuk memahami bagaimana tindakan yang kita lakukan dapat mempengaruhi diri sendiri dan orang lain. Oke, lanjut. Nah, ada dua jenis self-awareness tuh. Yang pertama, internal self-awareness. Nah, kemampuan ini untuk memahami emosi, pikiran, dan nilai yang ada di dalam diri kita sendiri. Yang kedua itu ada external self-awareness. Nah, memiliki kemampuan untuk memahami bagaimana orang lain untuk memandang dan menilai diri kita sendiri. Lanjut. Nah, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Mifratul Alfa. Kepada Mifratul Alfa, kami persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengapa self-awareness itu penting. Yang pertama, meningkatkan kemampuan mengambil keputusan. Self-awareness membantu kita membuat pilihan dan tujuan hidup. Yang kedua yaitu meningkatkan kecerdasan emosional. Kita menjadi lebih mampu emosi dan memahami perasaan orang lain. Yang ketiga itu membangun hubungan yang lebih baik, membantu kita berkomunikasi dengan lebih efektif dan memahami sudut pandang orang lain. Dan yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri dan perkembangan diri. Dengan mengenali kelebihan dan kekurangan, kita dapat terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, dampak self-awareness ini nih dijelaskan oleh kepada Ihsan. Kepada Ihsan kami persilahkan. Baik, self awareness ini memiliki dampak ya atau impact dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu agar kita memahami kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri. Selanjutnya untuk mendorong perkembangan dan kesuksesan pada diri sendiri. Kemudian juga bisa mengurangi stres dengan mengenali pemicu emosi. Kemudian kita agar kita dapat menghadapi masalah dengan lebih tenang dan bijak. Kemudian bagaimana sih cara mengembangkan self awareness tersebut? Yang pertama, kita bisa melakukan refleksi diri. Eh, kita bisa meluangkan waktu untuk memikirkan pikiran, tindakan, dan perasaan yang kita alami. Yang kedua, kita itu bisa meminta bantuan dari orang lain. Seperti kita menanyakan kepada orang lain bagaimana mereka memandang diri kita, lalu gunakan sebagai bahan perbaikan untuk diri kita sendiri. Yang ketiga itu bisa dengan menulis jurnal, kita mencurahkan hati dan menuliskan pengalaman agar dapat membantu mengenali pola perilaku dan emosi. Yang keempat itu ada melatih kesadaran diri atau mindfulness. Fokus pada kondisi saat ini dan sadari pikiran tanpa menghakimi diri sendiri. Yang terakhir yaitu bisa dengan menetapkan tujuan pribadi. Eh, ini bisa ini digunakan untuk menentukan hal-hal yang ingin diperbaiki dan diusahakan agar agar kita mencapainya.
Eh, baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ihsan yang sudah membacakan materi sebelumnya. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh kepada Kak Rona. Kak Rona, kami persilahkan. Baik, self-awareness dalam kehidupan sehari-hari yang pertama, menyadari saat merasa stres dan mengambil waktu untuk beristirahat. Yang kedua, mengakui kesalahan dan belajar darinya. Yang ketiga, mengetahui kelebihan diri dan menggunakannya dengan baik. Dan yang terakhir, menyadari dampak kata-kata dan tindakan terhadap orang lain. Perbedaan self-awareness dan self-consciousness yaitu self-awareness bersifat positif, berorientasi pada perkembangan diri, dan membantu memahami diri dengan baik. Self-consciousness yaitu khawatir tentang lain dan dapat menyebabkan rasa cemas tidak percaya diri. Kegiatan untuk meningkatkan kata self-awareness. Yang pertama, pertanyaan refleksi harian, yaitu apa hal yang membuat saya bahagia hari ini? Yang kedua, apa yang memicu emosi saya hari ini? Yang ketiga, bagaimana reaksi saya saat menghadapi tantangan? Yang kedua, tes kepribadian. Dan yang ketiga, latihan mindful. Baiklah, saatnya kesimpulan. Nah, self-awareness ini adalah dasar dari perkembangan diri. Self-awareness ini meningkatkan kemampuan mengambil keputusan, berhubungan dengan sosial, dan kecerdasan emosional. Mengembangkan self-awareness membutuhkan latihan dan konsisten. Dan kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari dapat membawa perubahan besar dalam memahami diri sendiri. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Mungkin ada kalian nggak yang mau bertanya gitu? Atau kami mungkin yang ngasih pertanyaan ke kalian mau? Kalian aja yang berikan pertanyaan. Baik, coba Izin memberi pertanyaan. tolong geser ke slide sebelumnya. Izin moderator, si El mau bertanya. Boleh. Yang bagian mana ya, Bapak moderator? Udah yang ini aja. Yang ini ya. Baik. Siapa tadi mau bertanya tuh? Baik, izin. Sebelumnya izin perkenalkan. Nama saya Delaris Najuita dengan NIM 25036117. Sebut tim. Saya ingin bertanya kepada kelompok pemateri sendiri. Apakah kelompok pemateri sendiri telah menerapkan self-awareness di dalam diri kalian? Apa dampak positif dan negatif yang telah kalian rasakan? Baik, terima kasih kepada Della. Nah, seperti yang kayak Della ketahui nih, kalau kami ini kan sudah menerapkannya nih self-awareness ini pada diri kami sendiri nih. Kayak kami tuh sebagai apanya gitu tuh sudah memahami jati diri kami sendiri. Kayak kegiatan positif yang kami lakukan itu tuh ya apa ya? Kayak hal yang positif seperti kayak melakukan kegiatan yang tidak membuang-buang waktu atau mengerjakan tugas pada waktunya atau gimana gitu. Mungkin ada yang mau bertanya atau kami mau bertanya lagi gitu. Nah, kayak contohnya, apa sih hal yang membuat kalian bahagia pada hari ini contohnya? Izin bertanya. Aku nanya, ceritakan dulu. Bentar guys, bentar. Nih mau nanya nih kami nih. Apa sih hal yang membuat kalian bahagia pada hari ini contohnya? Ditransfer duit sama orang tua. Apalagi itu bisa aja. Apalagi gitu. Tertawa bersama teman. Apalagi? Dibilang grup partai. Ya Allah. Apa sih grup partai ini nih, tiba banget grup partai. Apa sih yang memicu emosi kalian gitu tuh kayak contohnya bahagianya gitu? Bahagia aja.
Kan bahagia tuh banyak loh, nggak semestinya bahagia tuh ya kayak tiba-tiba bahagia nggak mungkin kan. Nah, Tidak ada jadi kelas pemicunya. pagi. Apa Zilpa? Tidak jadi kelas pagi. Ya Allah. Apalagi? Lebih bisa tidur setiap hari sih. Oh, jadi tidur tuh bisa bikin bahagia banget ya. Iya, nambah mood. Ya Allah. Ini minta ya. Satu lagi, deadline Adip tugas izin bertanya, diperpanjang. Adip. Eh, Apakah apa ini? masih bisa untuk bertanya, teman-teman? Sesi tanya jawabnya udah tutup. Ini kami yang bertanya jawab lagi nih. Lah, tanggung ini harus tahu sebenarnya, harus dijawab. Apa ya? Cobalah. Kita nggak tahu gimana jati diri kita sendiri. Iya. Kita bingung harus ngungkapinnya, jadi gimana? Kan itu sama aja kayak Lara. Adip masih ada nggak jatah boleh bertanya? Adip, aku nanya Adip. Boleh. Kami mau nanya. Izin. Ayo Kak. Duluan Kak. Yang dikecilin ya. Nggak mau diantar gitu. Ada, Deng. 5 detik dari sekarang kami. Boleh nih bertanya. Apa sih itu? Siapa yang bertanya dulu? Moderator. Dulu. Ayo dong, siapa mau bertanya ini? Saya. Ya udah, kepada Uswa boleh. Baiklah, saya izin bertanya kepada kelompok penyaji. Mengapa peran self awareness itu penting dalam membentuk karakter dan kepribadian seseorang? Baik, terima kasih kepada Uswa. Nah, Sama. jadi kenapa sih pentingnya itu self awareness itu tuh? Kan sudah dibilang nih, kan self awareness itu tuh kan jati diri kita. Kalau gak ada jati diri kita tuh bisa ambigu loh. Kayak kita tuh kayak lebih mengikuti keinginan orang gitu segala macam. Contoh kayak di dunia sosmed. Nah, kayak aku harus ikuti artis ini, harus ngikuti artis itu. Jadi kan otomatis kan kita nggak terbentuk jati diri kita sendiri gitu tuh. Kita tuh kayak jadi ambigu. Makanya kita tuh perlu yang namanya self awareness tuh biar tahu kita jati diri kita tuh kayak mana gitu, jalannya kemana dan kemana seterusnya. Apakah Uswa puas jawabannya? Baik, terima kasih Adip. Apakah ada yang mau bertanya lagi nih teman-teman? Saya Adip dari tadi tunjuk tangan. Nah, Baik kepada Salsabila boleh. Nah, jadi gini kan, ke kasus pada Gen Z sekarang nih, kita tuh pengen tahu gimana jati diri kita, karena beberapa banyak faktor tuh, kayak dari pengaruh luar, orang-orang sekitar gitu kan, kita jadi bingung gimana jati diri kita tuh sebenarnya. Terus gimana caranya, tadi apa ya? Gimana caranya kita tuh buat ngungkapinnya gitu. Maaf, tunggu dulu, saya rangkai dulu. Ayo, nggak apa-apa. Ya Allah. Mungkin sembari menunggu pertanyaan Salsabila, mungkin ada yang teman lain mau bertanya gitu.
dapat merangkainya. Baik, boleh. Jadi kan gini, sebenarnya kita pengen mengungkapin gimana jati diri kita kan. Kadang lingkungan tuh nggak nerima jati diri kita yang kayak gitu. Sedangkan kita orangnya nggak enakan gitu loh, ngikutin maunya orang. Jadi gimana ya menurut kelompok penyaji? Berarti ini lebih ke orang gitu yang nggak menerima jati diri kita berarti ya? Sebenarnya orangnya nggak tahu sih nerima atau enggaknya dari pikiran kita sendiri gitu loh. Tapi ada juga beberapa yang menolak diri kita yang kayak gitu. Nah, kan kalau self awareness itu kan tadi bilang itu kan pasal jati diri kita sendiri nih. Nah, lihat dulu di pasal jati diri kita ini yang mana baiknya, mana buruknya gitu. Kalau semisalnya orang itu tuh menolak pasal jati diri kita tuh, jangan terlalu dipaksakan kali untuk nerima jati diri kita ke sana gitu. Mungkin ada yang nggak cocok, mungkin karena kan tiap orang tuh kan berbeda-beda tuh kepribadiannya. Nah, mungkin kalau yang nggak cocok ini mungkin kita cari yang lebih cocok nih gitu gimana. Tuh kita tuh nggak boleh juga loh ke self awareness kita ini bergantung kepada sosmed, karena kan rata-rata Gen Z itu tuh kan labil nih pasal jati diri sendiri nih, apalagi ngikut sosmed, harus ikut ini harus ikut itu kayak FOMO gitu mah. Nah, kita tuh jangan ikut-ikutan kayak gitu, cari yang hal lebih positifnya gitu biar bisa jati diri kita tuh ada lagi gitu tuh. Nah, menurut pendapat Salsa itu tuh puas atau belumnya lagi? Oh, jadi gitu ya jawabannya. Kasih ya kelompok penyaji. Ya, oke lah. Ada yang mau bertanya nih atau enggak? Kalau enggak, biar kami tutup presentasi kami. Kalau hilang arah gitu gimana penyaji? Kalau hilang arah gitu ya saran saya sih konsultasi aja sih lagi, daripada harus mengikuti secara tren TikTok, mending kita langsung ada ke psikolog. Kan psikiater kan ada. Tapi kekurangan biaya buat ke psikiater penyaji. Nah, kalau kekurangan biaya kan ada yang namanya tuh cerita ke orang lain nih, atau kayak ke yang menurut kita siapa yang paling kita percaya gitu, mana tahu bisa merubah sifat kita atau gimana gitu. Lagian kan nggak bisa seharusnya ke psikiater juga sih, kan dosen UNP ini kan ada nih. Baiklah, ada yang mau bertanya lagi nih. Kalau nggak ada, kita ngambil sesi foto dulu ya. Kepada Isan, Bentar, mereka lagi kasus. Penyaji, boleh nggak penyaji menyajikan contoh kasus gitu dan penanganannya menurut penyaji? Biar kita lebih paham gimana konsep di self awareness nih. Iya, kasih contoh. Dalam kehidupan sehari-hari tapi. Kan sekiannya banyaknya contoh yang saya bilang tadi, nggak ada yang satu pemerangkap sama kalian? Iya, kasihlah contoh yang menyangkup semuanya itu. Nih contoh nih, ada mahasiswa. Recording in progress. Mahasiswa. Kayak nama-nama karakter ya. Misalnya Adib gitu. Nah, misal contoh kayak saya gitu. Kita ngerti. Recording saya. stopped. Nih, kayak saya tuh kayak ambigu nggak tahu apa nih. Kebanyakan saya itu tuh kayak ngikuti tren TikTok orang apa segala macam nih, pokoknya harus ini nih. Nah, saking nggak mengikuti dari sosmed atau segala macam itu tuh nggak kebentuk saya jati diri saya ini. Nah, kan otomatis yang bikin itu tuh kan saya jadi bingung nih. Harus mendengar kata orang apa segala macam, nggak terbentuk diri kita nih. Nah, biar diri kita tuh terbentuk nih, biar ada self awareness, kepercayaan diri kita sendiri tuh, kayak kita tuh jangan terlalu berpatokan sama sosmed gitu, jangan terlalu ngikuti diri sendiri, kayak ngikuti sosmed, kayak sayangi diri sendiri gitu loh, kayak kita tuh percaya kepada kemampuan kita apa segala macam. Nah, kayak mendengarkan kata orang tuh mungkin itu kan kata orang berbeda-beda. Nah, bisa aja kayak kita tuh berpatokan kali gitu. Terima kasih untuk jawabannya penyaji. Tapi kan ini diskusi kelompok kan, sudut pandang dari yang lainnya kan tadi
itu. Mungkin ada dari moderator. Teman-teman moderator yang lain mungkin ada solusi, ada contoh kasus lain atau lebih luas gitu. Mungkin boleh sharing-sharing. Semakin banyak yang berpendapat, otomatis semakin banyak dong solusinya yang bagus. Boleh. Kalau dia mau diskusi gitu boleh. Kami membuka itu juga kok. Mungkin dari rekan-rekan lain adakah contohnya gitu dari kalian-kalian yang lainnya gitu? Mungkin karena waktu rapatnya lebih 3 menit lagi, mungkin bisa dipercepat Bapak Moderator. Baik. Pak, kasih pendapat. Mungkin karena waktunya udah mau nulis nih, mungkin akhiri aja dulu. Nah, sebelum itu boleh pada untuk mengambil sesi foto kita semua. Hitung ya. Gimana caranya, Dim? Aku tidak tahu. Ambil SS aja. Enggak, soalnya nggak kelihatan semua gitu. Mungkin Ratu bisa dibantu. Pakai itu aja. Siapa yang pakai laptop suruh dia SS.